Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita sehingga setiap keluarga duduk diam bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu kelima setelah Trinitatis hari ini. Kiranya nama Tuhan selalu kami puji, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Perkenankanlah kami dan keluarga kami untuk tetap layak di hadapan-Mu dan tetap setia beribadah hanya kepadamu. Dalam ibadah Minggu keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, mari kita menyaksikan. Sungguh Allah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, bersama menyatakan kasih setia Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3, muliakanlah Allah Bapa. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh,
agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat untuk kita minggu ini yaitu hukum Taurat pertama sampai kelima. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi. Dosa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu kelima setelah Trinitatis ini tertulis di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kita baca dengan responsoria. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpul besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku ini pilih
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Sejenak kita mendengarkan warta pelayanan Minggu 5 Juli 2026. Romawi 1 nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik Minggu Keselamatan Bangsa-Bangsa. Romawi 2 umum. Pertama, anak lahir. Hari Selasa 30 Mei 2026, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Lamhot Sudiarta Nebaho, Ibu Solita Saragi dari WIK 26 NRJ 26-1855. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Hendak menikah. A. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Kajen Andriko Manalu, putra dari Bapak Wasri Mihon Manalu dan Ibu Marito Pakpahan, WIK 34, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Ida putri dari Bapak Simon Goro dan Ibu Pina, Jemaat GKI Jabar Cipinang Indah. Telah melaksanakan partupolon hari Selasa 27 Juni 2026 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 08 WIB. B. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Tommy Ezra Simbolon, putra dari Bapak Yohanes Simbolon dan Ibu Ana Hutagaul, WIK 03, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Siska Tri Ferani Nenggolan, putri dari Bapak Saud Gindo Nenggolan dan Ibu Rosma Fatima Simamora almarhum Netito Gatorop, Jemaat HKBP Salembaran, Resort Salembaran, telah melaksanakan partupolon hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 di HKBP Salembaran, Resort Salembaran. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 10 WIB. C. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Sihar Purwanto Simarmata, putra dari Bapak Situa Kolester Simarmata dan Ibu Arlina Nebaho, WIK 08, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Seni Gracia, putri dari Bapak Surbayata dan Ibu Mary, Jemaat GKI Seroja, telah melaksanakan partupolon pada hari Jumat 03 tanggal 3 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 08 WIB. D. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Evan Martin Sinambela, putra dari Bapak Todo 7 Habisuhon Sinambela dan Ibu Rosita Tampubolon, WIK 36, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Friska Juliarta Siregar, putri dari Bapak Bempi Siregar almarhum dan Ibu Serti Pakpahan, Jemaat HKBP Cikampek, Resort Cikampek.
telah melaksanakan partipolon pada hari Sabtu 4 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort, Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota masuk pukul 09 WIB. 3. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 5 Juli 2026, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Dan setiap anggota keluarga duduk bersama-sama mengikuti ibadah. Kita juga akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota pada tahun 2028. Persembahan 1A, 1B, dan 2 diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan khusus keluarga amplop diberikan setelah khotbah ke depan. 4. Pemberangkatan pensiun tua hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 dalam ibadah pukul 11 WIB. Gereja kita akan memberangkatkan 2 orang sintua yang akan memasuki masa pensiun, yaitu Amang Situa Boner Munte dari WIK 14 dan Inang Situa Rospita Manurung dari WIK 01. 5. Konven pelayanan penuh waktu atau full timer. Pada hari Senin 6 Juli 2026 di HKBP Bonang Indah akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. Romawi 3. Koinonia atau pelayanan persekutuan. Seksi sekolah minggu hari ini Minggu 5 Juli 2026 Paduan Suara Sekolah Minggu atau PLC akan mempersembahkan pujian dalam ibadah Minggu pukul 08 WIB. 2. Seksi remaja. Hari ini Minggu 5 Juli 2026 Paduan Suara Remaja akan mempersembahkan pujian dalam ibadah Minggu 11 WIB. 3. Perheon Ribon Remaja Pemuda HKBP Tangerang Kota 2026. Perlombaan internal antar WIK Bible Class CCA dilaksanakan hari Minggu 12 Juli 2026. Rena Idol dilaksanakan hari Minggu 19 Juli 2026. Lomba Tortor dilaksanakan hari Sabtu 25 Juli 2026. 4. Pendalaman Alkitab Seksi AMA. Pada hari Kamis 9 Juli 2026 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab Seksi AMA bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 19.30 WIB. Diminta kehadiran Punguan Ama Huria, Ama Kantata Gloria, Ama Asap Bermazmur, dan semua ama dari setiap WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas liturgis dari Ama WIK 17, doa syafaat dari Ama WIK 18, dan yang mengumpulkan persembahan dari Ama WIK 19 dan 20. Persembahan pujian dari Kor Ama Huria dan vokal grup dari WIK 10, 32, dan WIK 26. Dan menyediakan konsumsi adalah dari WIK 13, 14, 15, dan 16. 4. Romawi. Diakonia atau pelayanan kasih. Ucapan selamat dan doa. Full timer, perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 88 orang jemaat. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 43 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kamu rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta yang lain dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi ke perhalado di week masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian PLC Sekolah Minggu.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Perisai umat
Damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 133 ayat 1 dinyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di dalam minggu keluarga kita ini saya lihat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan duduk berdampingan bersama suami istri, anak-anak, cucu, atau keluarga. Sekali sebulan kita melaksanakan seperti ini dalam ibadah kita di minggu pertama setiap bulan. Dan kita telah memulai setiap minggu keluarga diisi dengan acara KOR atau vokal grup anak sekolah minggu. Itu yang kita lihat tadi, mereka dengan riang gembira, semangat mengumandangkan lagu pujian bagi Tuhan. Tentu bapak ibunya, opungnya, kakak abangnya sangat senang, sukacita melihat penampilan mereka. Puji Tuhan, semangatlah anak sekolah minggu ke depan berlatih, dan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu dan seksi kategorial sekolah minggu yang telah memotivasi mereka. Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Khotbah kita hari ini di minggu kelima setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai ayat 23 dengan topik keselamatan bagi semua orang. Saya baca untuk kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Zakaria adalah pesan pengharapan dan dorongan bagi bangsa Israel atau bangsa Yehuda untuk membangun kembali bait Allah setelah kembali dari pembuangan Babel. Kitab ini menegaskan bahwa rencana Allah pasti digenapi dan menubuatkan secara detail tentang kedatangan Mesias atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus di masa depan. Jadi nats ini 500 tahun lagi ke depan sebelum kelahiran Kristus ini dinubuatkan oleh Zakaria.
konteks kitab Zakaria berada pada masa pasca pembuangan. Tepatnya ketika bangsa Yahudi kembali dari pembuangan dari Babel ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, paturehon bagas joro, paturehon gereja dan temboknya. Nabi Zakaria bersama rekannya Nabi Hagai bertugas memotivasi, mendorong umat Israel untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur pada masa penjajahan Babilonia. Karena Yerusalem atau yang disebut, yang dijuluki dengan kota Sion adalah kota Allah. Allah hadir dan memerintah dari Sion. Dalam nats ini ada 3 hal yang perlu kita hidupi. Yang pertama, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat 20 tadi disebut, begini firman Tuhan semesta alam, masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan akan datang dari Yerusalem. Bukan hanya untuk umat Yehuda, bukan untuk Yahudi saja, tetapi dalam penglihatan Nabi Zakaria masih akan datang banyak bangsa-bangsa yang akan datang menerima keselamatan dari Sion. Keselamatan bukan hanya untuk Yehuda semata, tetapi kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu jugalah yang dilihat oleh Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, salah satu murid Yesus yang menjadi apostel atau rasul. Dia dibuang ke Pulau Patmos untuk dibunuh atau mati pelan-pelan dengan kelaparan pada masa kekaisaran Domitianus. Tapi dia hidup. Dia dibekali Tuhan lewat belalang atau si hapor dan madu lebah si tuak niloba. Dia tetap memuji Tuhan pada saat dia di dalam pembuangan itu, seperti yang di epistel tadi yang menjadi firman kita di pertanyaan week. Ternyata Allah telah memperlihatkan bagi orang yang percaya, yang setia sampai akhir, SSA, ya, akan memperoleh kehidupan yang kekal. Walaupun di dunia ini mereka mengalami berbagai penderitaan, tetapi mereka tetap setia bertahan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, bahasa, Yohanes melihat bersama-sama bersekutu di rumah Bapa di sorga yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah penglihatan Zakaria dalam nats ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ini terus digenapi di dalam perjalanan gereja. Yesus telah mengutus murid-muridnya memberitakan Injil dan mengajar serta membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Segala bangsa ikut menerima keselamatan termasuk orang Batak, bangsa Indonesia. Berdasarkan data dari Joshua Project, jumlah umat Kristen di dunia ini diperkirakan mencapai 2,3 hingga 2,5 miliar jiwa, yang menjadikan agama terbesar di Portibion. Itu. Jadi benar
penglihatan firman Tuhan yang disampaikan kepada Zakaria dan disampaikan kepada bangsa Yehuda, bahwa kelak pengikut Kristus bermiliat menjadi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kesan bagi sebahagian orang yang telah kembali ke Yerusalem. Dilihat Zakaria dan Hagai tidak peduli lagi pada pembangunan bait Allah. Mereka membangun rumah, kebun, ladang serta berbagai upaya lainnya untuk dirinya sendiri, namun mengabaikan pembangunan bait Allah. Itu suatu bukti bahwa umat yang kembali dari pembuangan tetap selalu memprioritaskan atau hanya mencari keinginan-keinginan diri, keinginan daging. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan perintah Tuhan untuk membangun bait Allah yang sudah dihancurkan bangsa lain. Tetapi kalau di HKBP Tangerang Kota ini, saya mengapresiasi keseriusan dan dengan kesadaran kita membangun gereja dan fasilitas lingkungan kita. Kita telah membangun berbagai sarana prasarana pelayanan di gereja kita ini, dan terakhir orang tua, walaupun banyak dari orang tua merasa, apalagi yang lansia, bukan mereka lagi yang menikmati, tapi tetap semangat membenahi, memberi janji imannya atau tok-tok ripenya untuk menanggulangi pembelian lahan gereja kita yang ada di belakang gereja ini dengan harga 3,5 miliar. Dan sampai bulan Juni ini, syukur, terima kasih kepada Tuhan, kita telah membayar 2 miliar. Puji Tuhan, setiap bulan kita bayar 100 juta kepada pemilik semula. Tinggal 1,5 miliar lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang merasa belum memberikan kewajibannya, tok-tok ripenya, mari bersegera kita untuk melunasinya. Yang kedua, Amanginang, mari melunakkan hati Tuhan. Dalam ayat 21 tadi, Zakaria mengatakan, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Istilah yang menarik dipakai oleh Nabi Zakaria dalam khotbah ini, yaitu melunakkan hati Tuhan, adalah tindakan atau sikap seseorang yang dengan sungguh-sungguh berdoa, merendahkan diri dan bertobat di hadapan Tuhan. Ini adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan, di mana manusia berupaya memohon belas kasih, pengampunan, atau anugerah darinya saat menghadapi kesulitan atau akibat dari kesalahan. Mengapa Zakaria sampai memakai istilah melunakkan? Ini suatu pertanyaan yang penting. Bagi Zakaria, Allah telah mengasihi umatnya. Sesungguhnya wajar kalau Tuhan murka dan marah. Allah telah memulangkan mereka dari pembuangan Babel ke Yerusalem.
Mereka telah banyak memulai aktivitas pekerjaan dan sudah ada yang mapan dengan rumah-rumah, ladang, ternak, kebun. Tetapi mereka mengabaikan partisipasi untuk membangun bait Allah. Paula sorry pardulihon. Ba memang saya dong doi. Nakpe saya maus di wartahon, di Papua, kay wajib patta, saya ini di pertanyaan alay Paula so dibigi. Saya dong doi. Alay mau lihat mariak kena burju. Sampai Juni ini masih lancar. Yang dilihat Zakaria, mereka diperintahkan membangun bait Allah bertujuan untuk kesejahteraan mereka. Laudinasida doi. Sarana dalam pelayanan memuji Tuhan. Namun banyak yang mengabaikannya. Sikap seperti ini akan mendatangkan muruk nidebata, murka Allah. Umpamanya tidak memperdulikan pembangunan dan kewajibannya untuk berbagai pembangunan di bait sucinya di Yerusalem atau jemaat di gerejanya. Terima kasih kepada sekolah minggu di bulan yang lalu telah membuat cara mereka untuk berkontribusi menanggulangi cicilan lahan kita dengan pesta parheheon mereka yang lalu. Mereka dapat mengumpulkan dana 35 juta. Tarhilala doi. Mau lihat ma di akasi sekolah minggu do guruna. Berarti mereka juga berpartisipasi dengan kegiatannya membangun gereja ini. Naposo bulung kita, remaja naposo bulung kita, bulan Agustus akan merpesta parheheon juga. Jangan ketinggalan untuk berkontribusi dengan kegiatan itu untuk membangun, membenahi pembangunan gereja kita ke depan. Disinilah Zakaria memotivasi umat Allah untuk menaati perintah Allah untuk menuntaskan pembangunan bait Allah. Cara itulah yang terbaik untuk melunakkan hati Tuhan. Paulihon corona. Tempat memuji, tempat beribadah. Beribadah dan menaati perintahnya serta menuntaskan pembangunan bait Allah di Yerusalem menyatakan Allah hadir dan menyertai umatnya. Bukan hanya itu, tetapi karena kesungguhan umatnya membangun dengan kerelaan hati tanpa sungut-sungut dan merasa paksaan, bangsa-bangsa akan datang mencari Tuhan di Yerusalem. Perbuatan dan perilaku bangsa atau jemaat itu menjadi teladan membuat orang lain, suku lain, bangsa lain tertarik dan berdatangan memuji Tuhan ke bait suci. Yang terakhir amangenang, Tuhan menyertai kamu. Di dalam ayat 23 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Nabi Zakaria menyampaikan akan ada pertambahan orang-orang yang datang beribadah ke Sion atau ke Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui nakpe sasitong nadakala Yahudi do penasida. Tetapi mereka mengetahui orang yang diurapi dari Yahudi
arahannya kepada Yesus Kristus. Walaupun 500 tahun lagi itu terjadi, tapi Zakaria telah menubuatkan bangsa-bangsa akan datang menyembah Allah di Sion karena mereka mengetahui umat Allah diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Zakaria ini sama seperti seorang perempuan yang sudah lama sakit pendarahan. Saat Yesus lewat di kotanya, dia tidak berkesempatan mendapatkan penumpangan tangan Yesus. Tetapi dia berprinsip hanya dengan menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu imannya. Demikian pernyataan Zakaria bagi orang-orang suku-suku bangsa yang datang ke Sion, hanya menjamah jubah orang Yahudi yang diurapi, yang bertujuan kepada Yesus itu akan mendapat berkat dan mendapat kehidupan yang mensejahterakan mereka. Demikianlah Zakaria melihat kecemburuan atau kerinduan bangsa-bangsa kepada umat Allah yang telah diberkati oleh Tuhan. Setelah bangsa-bangsa melihat dan mengetahui Allah telah memberkati Israel, pada akhirnya mereka datang dan mengajak orang banyak datang menyembah Allah di Sion. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah universal. Sude bangso nauduk mangulahon hatana do dihaholongi. Jala di pasu-pasu di bata. Dakkolan halak Israel. Manang Yahudi. Alai sude bangso nama kaporseai Yesus Kristus do dihaholongi di pasu-pasu. Jala di parade ngulusogot. Dia bukan hanya memberkati Israel, tetapi memberkati semua orang, segala bangsa. Keselamatan datang dari orang yang diurapi dari Yahudi, tetapi keselamatan bukan hanya untuk Israel, tetapi kepada semua bangsa, kepada semua orang. Apa yang dinubuatkan Zakaria telah digenapi. Allah telah menggenapi janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Yesus mengutus murid-muridnya menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Dan membaptis mereka serta mengajar mereka melakukan kehendak Allah. Khotbah ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kita juga akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya membangun gereja, membangun jemaat di mana kita tinggal dan mengabarkan keselamatan ke segala bangsa, kepada masyarakat sekitar kita, kepada suku lain, sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya, seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menunaikan atau melakukannya, agar semua kita dan orang lain beroleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Syukur Tuhan atas firman-Mu yang kami terima dari Tuhan, yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Itu menjadi pelita kami supaya kami bersemangat dan setia memuji Tuhan lewat perbuatan yang baik,
melakukan kasih kepada semua orang, dan juga membangun rumah ibadahmu, bait-mu, tempat kami memuji, memuliakan Tuhan, tempat kami untuk mendidik anak cucu kami dalam firman-Mu, supaya mereka juga ikut serta menjadi pewaris surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkatilah firman-Mu itu Tuhan, menjadi kehidupan kami, supaya kami tetap bersukaria membangun hidup kami dan bait-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai mereka di rumah, dalam pekerjaan, atau dimanapun. Yang sakit sembuhkan, yang bergumul, yang mengalami berbagai tantangan, rintangan, yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan mereka. Anak-anak kami yang tidak lama lagi akan meningkatkan kelas, karena mereka sudah naik kelas dan lulus. Kiranya Tuhan sertai mereka, arahkan kepada ajaran pendidikan yang lebih baik dan taat belajar, hormat kepada guru dan orang tuanya. Ya Tuhan Allah, ampuni kami dari segala kekurangan kami, dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, pewaris surgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita di Minggu Keluarga ini untuk persiapan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Tuhan tiada
sucikan bagi seluruh umat-Mu. Bukan benteng pertahanan atau senjata perang, anak kuasa Roh-Mu Tuhan, itu kami andalkan. Ajar hati kami Tuhan, bersyukur dalam iman atas karya keselamatan bagi seluruh dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, perajianmu semua, nyawa juga Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. I love your voice. You have led me through the fire and in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Goodness of
the goodness of God. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, sejak hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut.
Kasih ya. Mantap.
Tes.